Sebelumnya, kami sudah memposting video terbaru yang membahas mengenai 5 bocoran perihal Spider-Man. Ada judul Spider-Man 4 MCU, Andrew Garfield yang 100% bersedia untuk kembali sebagai Spider-Man, dan juga foto produksi dari serial Spider-Man Noir. Buat kalian yang ketinggalan, bisa tonton video tersebut setelah menyaksikan video kali ini. Nah, sekarang masih seputar Spider-Man, tapi pembahasannya akan terfokus pada film Spider-Man 4 MCU yang mendapatkan sejumlah update penting terkait kisah yang akan dibawakan. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam segmen Marvel Indo News, di mana kami akan mengabarkan 3 detail terbaru dari Spider-Man 4 MCU yang masih diperankan oleh Tom Holland sebagai tokoh utamanya. Seperti apa keseruan dari bocoran yang dibagikan? Berikut ini adalah video selengkapnya. Sebelum membahas bocorannya satu persatu, di sini kami akan terlebih dahulu menjelaskan bahwa semua bocoran ini dilaporkan dari sumber The Cosmic Circus. Nah, siapa The Cosmic Circus ini? Bagi kalian yang mungkin masih awam atau belum lama mengikuti perkembangan film Marvel, jadi sumber The Cosmic Circus adalah semacam website yang membahas mengenai berbagai macam budaya pop seperti film, komik, games, dan semacamnya. Tidak jarang, website ini juga membahas mengenai bocoran-bocoran film terkenal yang sumbernya mereka dapatkan dari orang dalam. Nah, dalam sesi Q&A terbaru yang diadakan lewat Discord, pada segmen inilah Alex Perez, selaku penulis dari website tersebut, kemudian membahas seputar film dan serial garapan Marvel Studios. Dari sejumlah informasi yang dibagikan, fokus penggemar kemudian tertuju pada informasi mengenai Spider-Man 4 MCU, di mana sejumlah detail yang dibagikan terlihat cukup menarik untuk disaksikan. Detail pertama yang dilaporkan, dalam film Spider-Man 4 nanti, sejumlah symbiote akan diperlihatkan di sepanjang filmnya. Hal ini tidak mengherankan mengingat dalam film Spider-Man No Way Home, ada adegan mengejutkan di mana setelah Eddie dan Venom berpindah menuju ke alam semesta utama, ketika mantra sudah diaktifkan dan Doctor Strange mengembalikan semua karakter dari alam semesta berbeda menuju ke tempat asal mereka, ada secuil potongan tubuh symbiote Venom yang masih tertinggal di alam semesta utama MCU. Mengingat film Marvel yang penuh dengan perhitungan, dan setiap kejadian akan berdampak untuk film di masa mendatang, adegan symbiote yang tertinggal ini pasti memiliki tujuan tertentu dan bukan sekedar menjadi adegan asal-asalan. Nah, jika kalian bingung dengan adegan dalam trailer Venom The Last Dance yang memperlihatkan pasukan khusus menangkap symbiote yang tertinggal tersebut, kalian bisa cek video rekomendasi dari kami untuk mengetahui bahwa adegan tersebut berbeda dengan adegan yang ditampilkan dalam cuplikan Spider-Man No Way Home. Kembali ke adegan symbiote yang tertinggal di alam semesta MCU, adegan tersebut tentu memiliki makna bahwa keterlibatan symbiote di dalam kisah MCU tentu dirasa sangat penting untuk keberlangsungan jalan cerita di masa depan, apalagi jika berhubungan dengan Spider-Man. Selain kostum hitam yang nantinya akan dipakai oleh Peter, melibatkan symbiote juga bisa mempersiapkan kisah Venomized, di mana symbiote akan menjangkiti sejumlah karakter Marvel, dan jika Marvel Studios juga Sony Pictures berkenan, event tersebut mungkin bisa terrealisasi di masa depan. Spider-Man No Way Home seperti yang sudah kita ketahui bersama, film tersebut seolah menetapkan Peter Parker untuk mereset kembali kehidupannya, kembali ke titik awal, di mana semua orang sekarang tidak lagi mengenalnya, membuatnya menjadi pahlawan super yang mandiri dan tidak lagi bergantung dengan bantuan atau teknologi orang lain. Jadi, jika Spider-Man akan melanjutkan kisahnya di MCU, ide untuk mempertemukannya dengan symbiote lalu berakhir dengan mendapatkan kostum hitam legendarisnya. Alasan kenapa ada adegan symbiote yang tertinggal di alam semesta utama MCU kemudian terlihat masuk akal. Nah, jika dalam detail pertama tersebut menyebutkan bahwa akan ada banyak symbiote yang muncul, bocoran tersebut kemudian memicu sejumlah pertanyaan. Jika secuil potongan Venom bisa berada di MCU karena tertinggal ketika Eddie dipulangkan, lantas dari mana symbiote-symbiote lain jika yang diperlihatkan dalam film nanti lebih dari satu jenis? Apakah symbiote tersebut juga berasal dari karakter yang turut berpindah ke alam semesta utama, lalu secuil bagian tubuhnya juga tertinggal tepat ketika mereka dikembalikan, dan adegan tersebut kemungkinan terjadi di luar layar? Atau mungkin secuil symbiote Venom tersebut kemudian melahirkan keturunan symbiote lain, menciptakan beberapa versi symbiote yang berbeda.
Dan kemungkinan yang terakhir, maksud dari bocoran tersebut menandakan bahwa akan ada beberapa karakter yang bersimbiosis dengan sembiot seperti mungkin Meg Gargan alias Scorpion dan juga Flash Thompson yang menjadi inang dari sembiot khususnya Venom. Hal seperti itulah yang kemudian menarik untuk diketahui, di mana kebenarannya hanya bisa ditemukan bertepatan ketika filmnya ditayangkan. Intinya, peran sembiot sangat penting untuk kisah Spider-Man. Mengingat dalam film Avengers Secret Wars nanti, Peter harus mengenakan kostum hitam legendarisnya jika Marvel Studios ingin mengambil referensi langsung dari penceritaan komiknya. Kemudian, bocoran detail selanjutnya tidak kalah mencengangkan. Ya, sesuai dari sumber tersebut, aktor Spider-Man senior, Tobey Maguire dan Andrew Garfield dikabarkan akan kembali dalam film Spider-Man 4 MCU. Entah apakah ini adalah ide yang bagus atau tidak, tapi menurut kami, kemunculan mereka bisa ditunda untuk acara yang jauh lebih besar daripada dimunculkan dalam film solo Spider-Man yang baru saja ditetapkan sebagai superhero mandiri yang jauh dari campur tangan karakter lain. Tetapi jika pihak Sony yang menginginkan mereka untuk kembali muncul, ya Marvel Studios sepertinya hanya bisa mengiyakan, mengingat statusnya yang merupakan karakter yang dipinjamkan. Memunculkan Tobey Maguire dan Andrew Garfield, kami rasa seperti mengulangi formula dari film sebelumnya. Jika dalam No Way Home, kemunculan mereka mengguncang semua penonton bioskop, apalagi dengan bukti-bukti bocoran set syuting yang akhirnya terbukti benar, entah dengan mengulangi kemunculan keduanya, apakah bisa membawa elemen kejutan yang sama seperti dalam film sebelumnya. Kami sendiri lebih setuju jika film keempat ini biarlah Spider-Man Tom Holland saja yang menjadi titik fokus utamanya. Dia akan berjuang menjadi pahlawan yang mandiri, semua orang sudah melupakan identitasnya, dan seperti seolah terlahir kembali, lalu bersiap memulai hidupnya sebagai pahlawan super dari awal. Akan kurang tepat rasanya jika ada cawe-cawe alias campur tangan dari dua Spider-Man lain yang mungkin saat ini sedang disibukkan dengan permasalahan mereka di alam semesta masing-masing. Terlebih jika kita ingat keduanya muncul akibat efek dari gerbang multiverse yang terbuka, sebuah tema besar yang diangkat dalam film Spider-Man sebelumnya. Jadi, jika mengisahkan film solo Spider-Man yang memulai kehidupan barunya, apakah perlu melibatkan dua varian Spider-Man yang cocoknya dilibatkan dalam permasalahan sekelas multiversal yang besar? Maka dari itulah, kami merasa kemunculan Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield lebih baik ditunda untuk film yang lebih besar di masa mendatang. Kalian sendiri bagaimana? Apakah setuju dengan pendapat kami atau ada pandangan tersendiri terkait keterlibatan dua Spider-Man ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan bocoran detail terakhir yang dibagikan mengungkapkan pergeseran plot yang sepertinya dipaksakan, di mana penceritaannya beralih dari yang semula tema superhero jalanan menjadi tema kosmik. Ya, jika kita ungkit sekali lagi, detail pertama menyebutkan kemunculan sejumlah sembiot. Ini mungkin masih bisa diterima karena melanjutkan kisah dari film sebelumnya. Detail kedua memunculkan Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Meski rasanya kurang tepat, tapi masih bisa diterima mengingat tema multiverse yang masih akan diperlihatkan dalam film selanjutnya. Tapi pergeseran tema dari street level superheroes menjadi tema kosmik, sepertinya hal ini terdengar cukup memaksa. Kata memaksa yang kami utarakan tentu bukan tanpa alasan. Sedari awal dimunculkan di dalam penceritaan MCU, Spider-Man versi Tom Holland selalu disandingkan dengan karakter lain dan juga menggunakan teknologi milik orang lain. Singkatnya, Spider-Man dikisahkan untuk dekat dengan Tony Stark, memakai teknologinya yang canggih, sehingga sebagian penggemar menganggap bahwa Spider-Man versi MCU adalah Spider-Man yang hanya bisa bergantung pada teknologi milik orang lain. Anggapan tersebut kemudian dipatahkan melalui ending dari film Spider-Man No Way Home, di mana Peter akan terlepas dari semua pengaruh Tony Stark, termasuk teknologinya, dan bahkan semua orang yang selama ini membantunya kemudian melupakannya. Mulai dari film tersebut, Spider-Man kemudian berjuang untuk menjadi pribadi yang mandiri, menyelamatkan kota tanpa diketahui identitasnya, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan pribadinya untuk menjadi pahlawan super yang dewasa. Tapi sayangnya, harapan tersebut bisa hancur berantakan jika tema jalanan kemudian dirubah menjadi tema kosmik. Dengan tema jalanan, Peter akan memperlihatkan kiprahnya sebagai pahlawan yang mandiri. Julukan Friendly Neighborhood Spider-Man pasti akan semakin terasa manakala pahlawan muda itu terlihat membantu warga kota ketika mereka dalam masalah, menghentikan tindak kejahatan di dalam gang-gang sempit, bahkan membantu anak kecil yang mendapatkan penindasan. Spider-Man akan berpatroli dan berayun dari gedung ke gedung, sehingga semakin memperjelas statusnya sebagai superhero tingkat jalanan. Belum lagi ada kemungkinan untuk melawan Kingpin yang sekarang menjelma menjadi wali kota New York,
yang mungkin merekrut penjahat lain seperti Scorpion untuk menghadapi Spider-Man yang berniat mengalahkannya. Harapan seperti itulah yang diinginkan untuk seorang Spider-Man yang menjalani kehidupan barunya. Tapi jika temanya dirubah menjadi kosmik, entah apa yang sedang dipersiapkan oleh Sony untuk masa depan Spider-Man ini. Kami menduga tema kosmik ini dipilih lantaran Spider-Man 4 MCU akan melanjutkan permasalahan yang dibawa dalam film Venom The Last Dance, di mana sosok Null akan ditetapkan sebagai musuh yang harus dilawan. Masalahnya, Null tidak mungkin akan selesai dalam satu film saja, dan mengingat sejumlah bocoran yang sudah diungkapkan, sangat mungkin Null akan menjadi musuh besar yang akan dilawan oleh Eddie dan Venom dalam film Spider-Man 4. Ini kemudian bisa menjelaskan kenapa judul Spider-Man 4 nanti adalah King in Black sesuai dengan rumor yang sudah beredar. Peter akan dikisahkan melawan dewanya para simbiot, tentu dengan bantuan dari sejumlah karakter penting seperti Venom dan juga Eddie. Nah, jika benar jalan ceritanya seperti itu, maka melibatkan kembali Tobey Maguire dan Andrew Garfield sebagai bala bantuan tentu saja menjadi sebuah keputusan yang bijak. 3 Spider-Man ditambah Venom dan Eddie semua harus bersatu untuk mengalahkan entitas super kuat yang datang dari planet lain. Ide di atas adalah kemungkinan paling masuk akal yang berhasil kami temukan, namun tetap saja semua elemen tersebut sangat besar jika harus dimunculkan dalam satu film solo Spider-Man yang baru saja bangkit dari kesedihan atas semua kemalangan yang dia dapatkan. Apakah layak film Spider-Man 4 harus melibatkan banyak masalah besar dan melibatkan banyak karakter penting di dalam film solonya? Entahlah, kami yakin baik Marvel Studios dan Sony Pictures saat ini sedang dipusingkan untuk membuat film Spider-Man terbaru yang kemudian bisa memuaskan para penggemar. Mengingat film No Way Home yang bisa diterima dengan sangat baik, film lanjutannya dipastikan mendapatkan beban yang jauh lebih besar karena harus lebih baik daripada film sebelumnya. Karena jika tidak seperti itu, para penggemar pasti akan dibuat kecewa. Satu harapan dari kami, jangan sampai Marvel terlalu menurut kepada keinginan Sony, karena bisa dipastikan kisahnya akan rumit setelah mencampur adukan segala hal dan tidak terfokus pada satu tujuan saja. Dengan Spider-Man MCU yang statusnya seperti terlahir kembali menjadi karakter baru yang identitasnya tidak lagi diketahui orang-orang, inilah saat yang tepat untuk kemudian menggambarkan Spider-Man sebagaimana mestinya seperti yang seharusnya terjadi dengan karakter tersebut. Bukan hanya mengikuti kemauan Sony, karena belum tentu keinginan tersebut adalah keinginan yang juga diinginkan oleh para penggemarnya. Dan itulah 3 bocoran detail terbaru dari Spider-Man 4 MCU, beserta dengan tanggapan pribadi dari kami. Sangat dipersilahkan untuk meramaikan kolom komentar, boleh berupa pertanyaan, sanggahan, opini, dan juga semacamnya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more.